Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan. Tadi sudah kita buka melalui apa video note, video note, voice note ya, melalui voice note sudah saya sampaikan pembukaan. Kali ini kita akan membicarakan tentang atau diskusi tentang unsur-unsur proposal penelitian. Ya, ini bisa Anda fokus untuk skripsi ataupun juga untuk penelitian pada umumnya. Saudara sekalian, proposal atau yang bisa dikatakan ini juga sebuah usulan. Ya, usulan proposal atau usulan penelitian itu diperlukan untuk mengawali suatu kegiatan penelitian. Ya, dengan proposal itu orang akan menjadi tahu arah dari penelitian yang akan dilakukan. Intinya seperti itu. Kemudian proposal itu perlu dikaji atau dievaluasi oleh pembimbing penelitian. Ya, nanti kalau Anda akan sudah mengajukan program mata kuliah skripsi, maka mengawalinya dengan seperti itu ya. Anda bikin proposal, kemudian ya bolehlah Anda diskusi dulu tentang judul ya, judul atau tema penelitian Anda bagaimana, kemudian nanti baru nyusun proposal, kemudian diajukan ke program studi atau fakultas ya. Kemudian unsur-unsur dalam proposal sendiri ya, ini tentu sesuai dengan peraturan yang berlaku di sebuah lembaga. Nah, kalau di kita ya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ya Salatiga, yang ini sebenarnya juga berlaku secara umum ya. Yang pertama unsurnya adalah judul ya. Kemudian yang kedua, jadi ada 9 ya. Satu judul, yang kedua latar belakang dan rumusan masalah ya. Bisa juga di dalamnya itu berisi tentang keaslian penelitian, faedah yang dapat diharapkan gitu ya. Kemudian yang ketiga, tujuan dan lingkup penelitian. Kemudian yang keempat, tinjauan pustaka atau landasan teori. Kemudian yang kelima itu hipotesis. Yang keenam, cara penelitian atau metode penelitian. Kemudian yang ketujuh, jadwal penelitian. Dan kedelapan, daftar pustaka ya. Kemudian 9 kalau ada itu lampiran ya. Mari kita kupas ya. Yang pertama tentang bagaimana sih keterkaitan antar unsur-unsur dari 9 tadi itu ya, paling tidak 8 lah, 8 atau 7 mungkin ya. Kita lihat latar belakang masalah ini jelas terkait dengan rumusan masalah nanti ya. Ketika kita menyusun penelitian itu semuanya jelas terkait ya, latar belakang ini, kemudian terkait dengan rumusan masalah, kemudian rumusan masalah ini terkait dengan judulnya ya. Ini mau nggak mau rumusan masalah itu berhubungan timbal balik dengan judul ya. Ya, ketika kita nyusun rumusan masalah harus dilihat lagi judulnya, atau judul kita ketika membuatnya harus dilihat lagi rumusan masalahnya. Kemudian rumusan masalah ini terkait dengan cara atau metode penelitian nanti ya. Ini gambarannya seperti ini kalau mau dilihatnya. Mau dilihat ya, gambarnya seperti ini ya. Itu rumusan masalah terkait dengan metode atau cara. Kemudian cara ini nanti terkait dengan jadwal ya.
Kemudian rumusan masalah itu terkait juga dengan tujuan ruang lingkup, kemudian tujuan ruang lingkup terkait dengan metode. Nah, ini hubungannya ada yang timbal balik, ada yang mengarah satu arah. Ya. Yang garis tebal itu hubungan yang utama, kemudian kalau yang putus-putus itu yang pendukungnya. Ya. Jadi semuanya itu terkait sebenarnya, intinya terkait. Ya, kita kembali. Ya, saya lanjutkan. Untuk judul, latar belakang, dan rumusan masalah, ya, ini bagian pertama atau awal sebuah proposal itu dimulai dengan judul yang pertama itu, judul. Kemudian disusul dengan latar belakang masalah. Kemudian yang ketiga, rumusan masalah. Kemudian yang keempat, keaslian. Ya, itu juga dikehendaki seperti itu. Kemudian yang kelima, faedah atau manfaat. Ya, kita ikuti dulu dari slide-nya ini. Judul proposal penelitian itu merupakan gerbang pertama seorang membaca sebuah proposal penelitian. Ya, kalau orang ini kalau diibaratkan itu kepalanya itu sudah mencerminkan seluruh badan atau wajah, ya mungkin bisa dikatakan kalau ibaratnya tubuh kita itu ini adalah wajah kita. Jadi wajah kita yang mungkin muram atau manis, murah senyum gitu ya, itu bisa dikatakan itu sebuah cermin dari seluruh anggota tubuh kita. Ya. Oh, bapak ini sedang muram ya, misalnya gitu ya. Itu berarti dia mungkin sedang tidak sehat, atau sebaliknya cerah sekali. Ya, bapak ini sedang sehat, optimis dan seterusnya. Ya, maka itulah judul ya. Saya kira perumpamaannya itu seperti itu. Jadi judul itu gerbang pertama orang membaca sebuah proposal penelitian. Karena merupakan gerbang pertama, maka judul proposal penelitian perlu dapat atau diusahakan untuk menarik minat orang lain maksudnya ya, untuk membaca. Baru membaca itu sudah bagus ini penelitian. Oh, ini baru, ini belum ada yang meneliti sebelumnya. Atau sebaliknya, oh biasa, ini penelitian kayak gini ini sudah biasa. Ya. Jadi nggak menarik, sudah, apalagi sudah tema lama yang itu orang tidak berminat untuk meneruskannya, ya membacanya itu udah nggak minat ini, misalnya gitu. Kemudian yang unsur yang berikutnya, judul penelitian itu perlu disingkat tapi bermakna. Ya, singkat, bermakna, dan tentu saja jelas terkait dengan isinya. Ketika lagi-lagi ini ya, cerminan dari tubuh orang itu, wajahnya itu simple tapi seneng ya. Nah, itu kesan pertama. Dulu ada iklan ya, itu kesan pertama begitu menggoda ya. Jadi judul karya ilmiah itu juga perlu seperti itu ya. Judul karya ilmiah itu berbeda dengan judul novel ya. Tapi sebenarnya novel pun itu juga membutuhkan ini, orang itu tertarik, kemudian beda dengan yang lain, atau istilahnya sekarang lagi tren itu distingsi ya. Ada unsur yang berbeda atau keunikan, uniknya. Coba Anda renungkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita biasanya sudah ketemu dengan banyak orang, dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, itu biasa gitu ya lihatnya ya. Tapi begitu ada orang lain datang, itu apalagi di tempat yang jauh dari keramaian misalnya gitu. Begitu ada orang datang, yang orang ini orang baru, orang yang belum pernah dilihat sebelumnya,
kemudian menunjukkan sesuatu yang unik ya, maka itu orang menjadi punya perhatian khusus. Nah, maka inilah ibaratnya seperti itu. Usahakan kita bikin judul itu seperti itu. Ya, distinktif, ya, unik, menarik. Kemudian ya judul lagi-lagi nanti kalau skripsi, karena kita di FEBI perlu saya tekankan, kita selama ini sepakat bahwa judul atau metode penelitian yang kita gunakan itu kuantitatif. Maka berpikir awalnya itu adalah variabel-variabel ya, variabel apa saja yang mau dilibatkan gitu ya. Variabel itu apa kemarin? Ya, variabel itu sudah saya sampaikan adalah sesuatu yang bisa diukur. Ya. Maka kalau kita meletakkan kaitannya dengan tema, maka variabel apa yang mau kita taruh di variabel dependent. Kemarin sudah berulang-ulang. Variabel dependent. Variabel yang tergantung, ya tergantung, itu tergantung dengan yang lain berarti kan gitu ya, dia tergantung, dia butuh masukan. Nah, maka di sini tema penelitian itu nanti adalah kita letakkan di variabel y itu. Nah, itu yang harus Anda renungkan. Oh, sekarang lagi kondisi pandemi misalnya, kondisi pandemi ini, kondisi kalau Anda perbankan syariah berarti kondisi bank syariah itu kayak apa? Ya, namanya bank, Anda ingat ya, ini juga perlu saya sampaikan. Bank itu beda dengan BMT ya. Ya, meskipun secara prakteknya itu kadang-kadang kita menganggap mirip-mirip atau sama bahkan gitu. Tapi secara definisi, secara ya apa, kriteria-kriteria itu beda ya, antara bank dengan lembaga keuangan yang satu ini. Maka di jurusan Anda, di prodi Anda, perbankan syariah, itu tidak dibolehkan Anda meneliti di lembaga seperti BMT ya, itu nggak boleh. Bank saja. Dan Anda cakupannya luas, tidak hanya datanya harus data primer, tidak, tapi juga boleh data sekunder, data yang sudah jadi Anda tinggal ngambil, Anda tinggal ngolah gitu ya. Jadi seperti itu. Maka tadi kondisi pandemi misalnya di bank syariah, di perbankan syariah di Indonesia, boleh yang AIPO ya, kalau datanya mungkin lebih mudah kalau yang sudah AIPO mungkin ya, atau yang belum tapi datanya kan juga banyak di OJK ya, itu Anda tinggal ngambil. Nah, misalnya kondisi pandemi saat ini itu kita pertanyakan bagaimana perkembangan apanya gitu ya, misalnya pembiayaannya, kondisi kredit macetnya, nah, pembiayaan macet ya maaf ya. Nah, kemudian kondisi apa lagi ya, profitabilitasnya. Nah, itu kita ingin mengetahui kemudian profitabilitas ini dipengaruhi oleh apa saja nanti kan begitu ya, karena dia diletakkan di variabel y atau dependent variable ya. Itu maka Anda kemudian akan merangkaikan dengan variabel-variabel lain ya, namanya. Tapi sebelum ke sana saya ingin menyampaikan urutan dari depan tentang hal-hal yang harus kita penuhi ya di proposal ini. Tadi judul sudah ya, judul itu harus semenarik mungkin. Maka mikirnya dari tema tadi. Ya. Selanjutnya nanti bisa didiskusikan melalui video call mungkin ya, supaya lebih terpahami kalau apa yang saya sampaikan ini masih kurang. Kemudian latar belakang masalah itu isinya adalah mengapa kita memilih permasalahan. Maksudnya permasalahan ini. Ya. Jadi ketika tadi memilih tentang profitabilitas di bank syariah, mengapa kok milih profitabilitas? Ya, itu harus Anda sampaikan panjang lebar di latar belakang masalah ini. Kalau saya menyampaikan kepada bimbingan saya maupun yang saya uji,
Rambu-rambu dari latar belakang masalah itu sebenarnya adalah intinya Anda menyampaikan yang pertama itu tentang fenomena, ya, fenomena gap. Fenomena itu ya apa, Pak? Mas, ya, fenomena itu gejala ya, gejala tentang kalau tadi profitabilitas ya profitabilitas ya, keuntungan di perbankan syariah itu kayak apa sekarang gejalanya itu, apakah semakin meningkat atau menurun di masa pandemi ini misalnya. Kalau masa pandemi berarti Anda ngukurnya dari bulan apa itu, di akhir tahun 2019 ya, berarti November atau Desember hingga saat ini masih kondisi pandemi, datanya ada enggak. Nah, termasuk bikinnya ke sana nanti. Kita meneliti itu datanya ada apa enggak. Kalau datanya sekunder ya kita cari di berbagai web, berbagai sumber data yang lain, atau langsung ke OJK sana ya. Nah, atau ke BI mungkin ada, atau ke Biro Pusat Statistik mungkin gitu kalau ada. Nah, Anda tinggal ngambil. Tapi kalau yakin nggak ada ya jangan diteruskan, datanya nggak ada. Jadi meneliti itu juga difikirkan keterjangkauan, ya, keterjangkauan. Kira-kira sampai nggak apa yang saya rencanakan itu. Jadi proposal ini perencanaan yang harus disampaikan ya sebelum Anda melakukan. Jadi mengapa memilih permasalahan itu? Tadi alasannya karena ada fenomena gap. Ini sampaikanlah di latar belakang masalah ini. Sebenarnya alasan kita meneliti itu karena ingin menutup 3 gap, saudara sekalian. Ya, gap, ya, gap atau kesenjangan. Jadi kesenjangan itu saya lihat di YouTube juga sudah mulai banyak yang membahas itu, tentang riset gap, fenomena gap, teori gap gitu ya, tentang gap penelitian lah. Ini alasan kita melakukan penelitian itu karena ingin menutup kesenjangan atau gap itu. Gap yang pertama itu adalah gap fenomena atau fenomena gap. Ya. Jadi ada fenomena atau gejala yang terjadi itu tidak sesuai yang diharapkan. Ya. Harusnya kita mengharapkan profitabilitas atau keuntungan bank syariah itu terus naik, bagus gitu ya kondisinya, karena bank syariah ini kita anggap bank yang ideal. Kita ambil konsep-konsepnya dari Al-Quran gitu ya, harapannya terus untung ya, itu harapannya seperti itu, jadi idealnya seperti itu. Tapi kenyataannya misalnya tadi di kondisi pandemi ini kok turun ya, atau sebaliknya kondisi pandemi ini kok malah keuntungan bank syariah naik ya. Jadi antara apa yang seharusnya dengan kenyataannya itu berbeda. Nah, ini yang Anda sampaikan. Maka secara praktisnya saya biasanya mengajarkan kepada mahasiswa fenomena gap itu cukup kita ambil di media massa berita tentang temanya tadi apa, profitabilitas, ya udah profitabilitas di bank syariah bagaimana, ambil saja beritanya, kemudian kita bahas tuntas apa yang seharusnya dengan kenyataannya itu. Maka kok ada kesenjangan di situ ya. Nah, maka kita sebagai peneliti ingin memberikan masukan atau solusi melalui penelitian kita itu. Itu saudara sekalian. Jadi uraikanlah seperti itu. Kemudian setelah berita tadi Anda ulas, kemudian isi latar belakang masalah selanjutnya itu sampaikan di alinea selanjutnya berupa arti pentingnya variabel yang Anda libatkan. Nah, yang mempengaruhi tadi apa saja ya, variabel termasuk profitabilitas ini. Dia itu arti pentingnya apa sih? Ya. Ya, dia mempengaruhi apa? Dia dipengaruhi apa? Itu menurut siapa? Menurut siapa di sini berarti Anda ngutip pendapat siapa atau hasil penelitian sebelumnya yang Anda ambil ya. Sebutkan nama penelitinya, biasanya sebutkan nama akhir ya atau nama marganya, koma tahun
ditutup kurung. Nah, itu caranya, praktisnya seperti itu. Ya, mulailah dari sekarang ya Anda nulisnya ya. Ya, termasuk judul segera disampaikan untuk kita diskusikan. Kalau perlu ditanyakan ke kaprodi Anda apakah sudah dibahas sebelumnya atau belum apa yang Anda ingin susun itu. Nah, itu. Kemudian jadi mengapa kita memilih permasalahan ini? Ya. Apakah ada opini independen yang menunjang diperlukannya penelitian ini? Ya, tadi misalnya ada pakar atau ahli yang berpendapat tentang tema kita itu ya, opini tentang tema yang kita angkat itu. Nah, itu boleh dimasukkan di sini. Jadi ya. Itu kemudian jadi latar belakang masalah itu ya kalau kita berpikir tentang misalnya gini, skripsi itu minimal 60 halaman. Maka proposal, karena proposal itu adalah bab 1, 2, 3, ya usahakan nanti sekitar 30 halaman lah, 30 halaman proposal. Berarti dari 30 atau 40 gitu lah. 30 sampai 40 halaman lah, 40 halaman. Nah, sekitar 10 halaman itu bagian untuk metode penelitian, landasan teori dan sebagainya, atau bagaimana Anda atur. Intinya latar belakang masalah tadi itu ya sekitar 10 sampai 20 halaman, saya kira itu wajar ya. Ya, kalau terlalu banyak itu juga aneh, tapi yang baik yang wajar. Tapi kalau terlalu sedikit itu juga aneh kan gitu ya. Nah, itu maka silahkan diatur sampai ke situ ya jumlah halaman itu. Kemudian yang perlu saya ingatkan terus adalah plagiasi. Nah, nanti kalau Anda mau ujian itu harus dicek plagiasi. Ya, cek plagiarisme. Nggak boleh lebih dari 40 apa 50% itu aturan terbaru itu. Tapi kalau skripsi nggak boleh lebih dari 35%. Nah, maka itu Anda harus atur. Caranya gimana? Ketika kita ngutip tulisan orang, itu usahakan pakai kalimat sendiri. Kita bisanya nulisnya kalimatnya mau yang daki-daki artinya sudah dengan bahasa yang tinggi atau yang masih sedang-sedang ya. Nah, itu supaya apa? Bebas dari plagiasi. Nah, ternyata seperti itu saudara sekalian. Pada akhirnya nanti itu kita pintar nulis itu dulu awalnya belajar ngarang gitu ya. Itu kita bisa menggunakan kalimat sendiri. Lama-lama ketika harus disyaratkan jumlah kutipannya juga banyak gitu ya. Ya, itu kan skripsi itu juga aneh kalau misalnya daftar pustakanya cuma 1 halaman. Nah, itu aneh nanti ya. Maka juga Anda harus mencari rujukan sebanyak-banyaknya. Ya, jadi di satu sisi kita dituntut rujukannya harus banyak, di sisi lain kita nggak boleh plagiasi. Nah, maka disitulah peranan kalimat kita sendiri itu. Kemudian yang kedua, yang ketiga ya berarti ya, rumusan masalah. Ya, rumusan masalah ini perlu dituliskan secara singkat, jelas, mudah dipahami dan mudah dipertahankan. Ya, ini yang agak belum biasa disampaikan orang ya, mudah dipertahankan. Ya. Perlu ditulis secara singkat, ini sudah biasa ya, karena memang namanya saja rumusan ya. Rumusan itu ya ringkesan dari yang panjang itu kemudian dirumuskan. Nah, rumusan itu harus singkat. Kemudian jelas. Orang kalau baca, oh ini maksudnya ini mengaruhi ini. Nah, kemudian mudah dipahami. Ya. Ibarat orang kalau ditanya orang lain itu ketika dia mau jawab itu harus paham dulu pertanyaannya. Apa tuh mas? Tanya apa tuh mas? Saya kok nggak paham maksudnya gitu. Maka harus diperjelas dulu pertanyaannya. Kalau sudah jelas baru dijawab. Ya. Kemudian harus mudah dipertahankan. Nah, mudah dipertahankan itu artinya pertanyaan ini kira-kira nanti kalau ditanya orang, mas kok tanyanya gitu, itu nanti jawabannya kira-kira bagaimana?
Misalnya ya, yang sering dulu itu pertanyaannya itu pakai kata apakah. Ap- apakah ya, itu nah seringkali ini nanti mesti jawabannya, misalnya coba ditanya, apakah apa tabungan mudharabah berpengaruh terhadap keuntungan bank syariah misalnya. Nah, itu jawabannya bagaimana? Ya, tentu kita jawabnya yang secara umum itu ya berpengaruh. Kan selesai itu. Singkat aja, nggak cukup, nggak usah diuraikan. Nggak usah di. Maka sebaiknya eh, kalimat pertanyaannya itu di sini menggunakan bagaimana, supaya apa? Supaya nanti jawabannya itu deskriptif ya, menguraikan berupa gambaran yang panjang lebar. Ya, itu sebaiknya seperti itu. Bagaimana pengaruh tabungan mudharabah terhadap apa profitabilitas di bank syariah. Ya, bagaimana itu kan jadi nanti uraiannya jadi panjang. Ya. Jadi mudah dipertahankan itu artinya kalau kita ditanya itu kita dengan mudah menjawab ya. Orang tidak bertanya lagi, tidak usah bertanya berkali-kali lagi. Kemudian yang kedua, rumusan masalah itu hendaknya dituliskan sebagai kalimat terakhir dari bagian ini agar mudah dibaca. Ya, kalimat terakhir dari bagian ini agar mudah dibaca dan mudah dicari. Yang bahasan lebih panjang lebar tentang ini termuat nanti di bab tersendiri ya. Jadi rumusan masalah itu kalimat terakhir agar mudah dibaca. Ya, ini juga agak belum lazim ya seperti ini, coba nanti kita dalami nanti di bab tersendiri nanti. Tapi yang jelas rumusan masalah itu tadi intinya singkat, mudah dipahami, kemudian jelas ya, singkat, mudah dipahami, jelas, kemudian apa? Kalau bisa juga tidak redundant, tidak berulang ya, berulang kata-kata dalam kalimat itu jangan berulang-ulang. Kemudian yang juga mungkin saya perlu tekankan mumpung bicara di rumusan masalah ini ya, itu apa, ketika kita, karena di FEBI ini berlaku aturan kesepakatan bahwa nanti model yang dibangun dalam penelitian itu hendaknya melibatkan variabel pemoderasi atau pemediasi. Maka di sana gunakanlah kalimat yang kalau untuk rumusan masalah pemediasi atau pemoderasi itu, kalau saya lebih suka gini, misalnya tadi tabungan mudharabah, bagaimana pengaruh tabungan mudharabah terhadap profitabilitas. Maka ketika dimasuki variabel pemoderasi, maka variabel pemoderasi ini hendaknya disebut di muka. Misalnya gini, bagaimana kemampuan apa misalnya kemampuan apa ya, kemampuan Islamic sosial apa ISR itu ya? Bagaimana kemampuan Islamic ISR itu, Islamic Social Report Index dalam memoderasi ya, pengaruh tabungan mudharabah terhadap profitabilitas ya, misalnya gitu. Jadi kalau pemoderasi ya memoderasi, kalau pemediasi ya memediasi ya. Nanti lebih terangnya tentang variabel pemoderasi pemediasi di bahasan berikutnya. Kita tuntaskan dulu. Kemudian tentang keaslian penelitian. Nah, ini juga ada
perguruan tinggi yang menekankan ini, karena memang ini perlu disebut secara eksplisit seperti ini, ada yang tidak, tapi hakikatnya penelitian itu dituntut seperti itu ya. Ya, kalau ada penyebutan ini, keaslian penelitian dalam bagian ini, pada dasarnya perlu ditunjukkan dengan dasar kajian pustaka bahwa permasalahan yang akan diteliti itu belum pernah diteliti sebelumnya, tapi sudah pernah diteliti. Bila sudah pernah diteliti, maka perlu ditunjukkan bahwa teori yang ada belum mantap dan perlu diuji kembali. Nah, ini kalau di FEBI kita itu nanti kita sampaikan ini di landasan teori nanti ya. Nanti di landasan teori di situ disampaikan tentang telaah pustaka, yang sana ada tabel yang harus dipenuhi, yang menunjukkan adanya kesenjangan hasil-hasil penelitian sebelumnya, yang menyatakan ada yang berpengaruh terhadap ini ya, kemudian penelitian lain mengatakan ini tidak berpengaruh terhadap ini gitu ya. Nah, itu berarti ada kesenjangan di situ ya. Atau hasilnya itu masih berbeda-beda, maka disitulah perlu diteliti selanjutnya untuk memantapkan ya. Itu kemudian di sini disampaikan kondisi sebaliknya juga berlaku, yaitu bila permasalahan tersebut sudah pernah diteliti dan teori yang ada telah dianggap mantap, maka perlu mengganti permasalahan dengan cara mencari judul lain. Nah, ini ya, kalau ada bagian seperti itu. Kalau di kita nggak usah ya, otomatis ya, nanti kalau sudah ada yang membahas sebelumnya, ya sudah, kita cari judul lain, nggak usah dibahas gitu. Kemudian manfaat atau faedah yang diharapkan. Bagian ini perlu ditunjukkan manfaat atau faedah yang diharapkan dari penelitian ini untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau pembangunan negara. Nah, juga yang kedua, manfaat bagi ilmu pengetahuan dapat berupa penemuan atau pengembangan teori baru atau pemantapan teori yang sudah ada. Kemudian untuk pembangunan negara, maka perlu disampaikan apakah hasil penelitian ini dapat diterapkan langsung ke praktek nyata, atau bila tidak langsung, jalur atau melalui loncatan apa, itu perlu disampaikan. Nah, itu ini kadang-kadang sekedar dipenuhi aja ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah tujuan dan lingkup penelitian. Ya, tujuan dan lingkup penelitian ini yang pertama mengkaji atau menguji ya, examine, kemudian juga mendeskripsikan, describe, atau menjelaskan, explain suatu fenomena unik. Nah, ini tujuan penelitian itu. Cuma dalam rumusannya nanti itu hendaknya ini ya, selaras dengan rumusan masalah tadi yang kita susun tadi. Misalnya tujuannya rumusan masalahnya bagaimana pengaruh tabungan mudharabah terhadap profitabilitas di bank syariah ya. Maka di tujuannya juga harus selaras untuk menguji pengaruh tabungan mudharabah terhadap profitabilitas di bank syariah. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, tujuan dari penelitian itu adalah meluaskan generalisasi suatu temuan tertentu. Nah, ini terutama untuk penelitian kuantitatif ya. Penelitian kuantitatif itu tujuannya seperti kemarin sudah kita ungkap, itu untuk generalisasi. Hasilnya itu dianggap mewakili semuanya ya. Meskipun ini nanti dibantah ya oleh penelitian kualitatif ya. Jadi maka di sini paling tidak dibatasi tentang populasi ya. Nanti kalau kita meneliti kalau datanya data primer, artinya kita menggali data dari responden langsung, itu nyebar angketnya adalah ke populasi yang sudah kita tetapkan. Populasinya siapa?
misalnya populasinya adalah nasabah bank syariah tertentu yang jumlah nasabahnya itu ada 10.000 misalnya. Nah, itu populasinya dibatasi. Ya udah sejumlah 10.000 nasabah itu saja, tidak nasabah bank syariah yang lain misalnya. Kemudian baru ketika penentuan sampel itu bagian dari populasi yang dia itu adalah mewakili atau representasi dari populasi itu, maka ada teknik-tekniknya nanti ya. Tekniknya kita akan bahas nanti berikutnya. Ada teknik untuk menentukan sampel atau bagian dari populasi itu yang mewakili populasi. Nah, maka di sini nanti dianggap apa temuan kita itu mewakili seluruh ya persoalan ya di masalah yang kita teliti itu, karena ya 10.000 itu jumlah yang tidak sedikit ya, sudah dianggap bisa mewakili seluruh populasi atau bahkan seluruh masyarakat ya, anggap saja seperti itu nanti ya. Jika metode yang kita gunakan itu sebagus mungkin ya, itu bisa mewakili. Kemudian menguji validitas suatu teori. Jadi ini kalau penelitian itu juga tujuan selanjutnya adalah teori yang sudah ada itu valid apa tidak sih, bener apa enggak sih gitu ya. Ya, itu kalau sampai tingkatan yang lebih tinggi lagi, kita nanti akan menemukan teori baru barangkali ya, ketika teorinya itu dianggap sudah kita temukan teorinya tidak benar misalnya ya, tapi untuk tataran skripsi ini cukup membuktikan saja ya, membuktikan bahwa teori itu memang benar ya, misalnya benar atau tidaknya itu ya, tidak sampai kita menemukan teori baru. Kemudian yang keempat, menutup kesenjangan antar teori ya, penjelasan explanation yang ada. Nah, karena teori-teori yang ada itu saling berbeda misalnya, maka penelitian kita ini akan ya tidak menutup seluruhnya lah, paling tidak kita menjadi ikut andil di bagian mendukung teorinya siapa gitu ya, itu. Kemudian yang kelima, memberikan penjelasan terhadap bukti yang bertentangan. Ketika hasil kita misalnya hipotesisnya tidak terbukti, maka kita ditugasi di situ nanti, atau kita wajib ya untuk memberikan penjelasan kenapa kok terjadi seperti itu, alasannya apa. Ya bisa jadi karena tadi kita ruang lingkupnya populasi itu hanya terbatas di bank syariah satu saja misalnya gitu ya, maka ya bisa jadi itu tidak bisa mewakili bank syariah yang lain ketika hasil hipotesis kita itu ternyata tidak diterima atau ditolak ya. Kemudian yang keenam, memperbaiki metodologi yang keliru ya. Kalau kita sudah tingkatan tinggi itu, nanti penelitian kita itu bisa menemukan ya, barangkali ini kok aneh gitu ya. Misalnya saya itu kadang bertanya-tanya tentang rumus atau teknik sampling ya, rumus sampel ya, ini kok rumus itu kalau digunakan mesti hasilnya itu sekitar 100, tidak lebih dari itu ya, 199 gitu seputar itu ya, apa ya gitu ya, sampai jumlah tautannya 1000-an bahkan lebih ribuan populasinya itu, hasilnya seputar itu ya. Maka kalau kita bisa nemukan kelemahan dari metode dia ya, kita bisa memberikan temuan baru ya untuk perbaikan. Kemudian memperbaiki yang ketujuh, memperbaiki interpretasi yang keliru ya. Kalau ada orang yang memberikan penafsiran atau interpretasi terhadap suatu hasil penelitian sebelumnya ya, Anda bisa dengan metode yang bagus, dengan ya metodenya, terutama ya metode
penelitiannya yang bagus, Anda bisa menunjukkan bahwa interpretasi dari orang sebelumnya itu keliru misalnya. Ya. Maka di sini ditantang kita itu. Misalnya ada orang menyimpulkan bahwa bank syariah itu tidak bisa berkembang misalnya, tidak akan bisa berkembang. Itu di situ ditantang Anda. Apa iya sih bank syariah tidak bisa berkembang ya? Maka Anda bisa membuktikan yang baru. Mungkin dia menginterpretasikan seperti itu dari hasil penelitian dia itu ternyata metodenya kurang maksimal atau apa gitu ya. Maka disitulah dibutuhkan kesungguhan itu dalam penelitian itu. Yang kedelapan, mengatasi kesulitan dalam praktek. Ya, jadi tujuan penelitian itu juga untuk mengatasi kesulitan di praktek. Misalnya kalau tadi perbankan ya di perbankan. Praktek di perbankan itu misalnya kesulitannya apa? Kesulitan untuk meningkatkan jumlah nasabah mudharabah misalnya. Dari dulu bahkan secara umum nasabah bank syariah itu tidak meningkat dari dulu ya. Sekitar bahkan tidak meningkat 10% dari dulu. Di atas 10% itu sulit sekali ya. 2%, 4% gitu. 6%, mungkin sekarang 6% atau berapa ya? Tidak lebih dari 10%. Nah, ini kira-kira apa masalahnya? Nah, kan menarik sekali kalau Anda bisa memberikan masukan itu. Ya. Kemudian memperbarui informasi. Ya, mengembangkan bukti longitudinal dari masa ke masa. Jadi kalau kita mendapatkan informasi yang sebelumnya itu tidak menarik, itu menjadi tantangan kita tadi, maka dengan penelitian yang kita lakukan itu bisa memberikan informasi baru. Saya pernah melakukan penelitian yang bikin orang itu, iya ya ini menarik ini penelitian ini. Nah, waktu itu saya meneliti tentang dual career family worker, keluarga yang dua-duanya artinya suami istri itu sama-sama bekerja. Nah, maka di situ orang, oh iya ya ini jarang yang melakukan penelitian ini. Itu yang menyatakan itu seorang komentator atau penguji di di seminar internasional, tapi yang bagian proceeding ya, proceeding itu berkomentar seperti itu. Menarik ini penelitiannya itu. Jadi dengan hasilnya kalau sudah disimpulkan nanti orang bisa mendapatkan informasi yang baru dari sebelumnya. Ya. Kalau waktu itu saya berpikir selama ini kok penelitiannya itu tunggal terus gitu ya, individual, yang diberi angket itu hanya orang satu. Sementara ada dual karir itu tipenya itu harusnya pertanyaan itu mewakili dua orang, aspirasi dua orang. Nah, itu kan belum pernah itu ya. jarang penelitian seperti itu. Kita lanjutkan. Tinjauan pustaka. Ya, tinjauan pustaka ini menurut ini kita kutip dari Castetter dan Heisler tahun 84. Tinjauan pustaka itu berfungsi pertama untuk mempelajari sejarah permasalahan penelitian, sehingga dapat ditunjukkan bahwa permasalahan tersebut belum pernah diteliti atau apabila sudah pernah, teori yang ada belum mantap. Nah, jadi ini yang dari tadi itu. Maka kita sudah di jalur yang benar, on the right track gitu ya. Ketika di FEBI itu untuk bagian tinjauan pustaka ini kita juga meneliti hasil-hasil penelitian sebelumnya ya, tinjauan pustaka atau telaah pustaka ya istilahnya kalau di kita, telaah pustaka. Nah,
itu untuk memastikan ya penelitian-penelitian sebelumnya itu bagaimana, apakah sudah mantap apa belum. Semuanya menyatakan bahwa tabungan mudharabah itu mempengaruhi profitabilitas gitu ya misalnya. Oh ternyata setelah dikaji di jurnal-jurnal, artikel-artikel sebelumnya itu masih hasilnya itu berbeda-beda. Nah maka di situ artinya belum mantap. Nah ini sudah sesuai dengan pendapat para ahli. Nah, kemudian yang kedua, untuk membantu pemilihan cara penelitian dengan belajar dari pengalaman penelitian sebelumnya. Maka saya anjurkan sejak awal untuk memetakan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Coba Anda bikin tabel sendiri ya. Dibikin kolom-kolomnya itu ada nomor, kemudian peneliti sebelumnya, kemudian tahunnya dia melakukan penelitiannya itu, kemudian metode yang dipakai apa, kemudian teknik samplingnya bagaimana ya. Kemudian penelitian itu dilakukan di mana, kemudian objeknya itu apa, kemudian hasil atau kesimpulannya bagaimana ya. Silahkan Anda susun ya nanti ya dari hasil-hasil penelitian sebelumnya. Tentu supaya lebih mudah caranya itu Anda berpikir dari tema tadi ya, temanya apa, variabel Y-nya apa, Anda kemudian Anda petakan tadi. Kalau bisa ya tidak lebih 10 tahun sekarang. Kalau bisa lagi tidak lebih dari 5 tahun di jurnal-jurnal internasional tentunya kalau bisa ya. Kalau tidak ya paling tidak jurnal internasionalnya 5, yang lain jurnal nasional terakreditasi. Ya, jangan skripsi ya. Skripsi itu jangan dijadikan dasar untuk pemetaan jurnal, pemetaan penelitian, jangan. Ya. Kemudian yang ketiga, untuk tinjauan pustaka itu untuk memahami kerangka atau latar belakang teoritis dari permasalahan yang diteliti. Ya. Kemudian hasil pemahaman tersebut dituliskan tersendiri sebagai landasan teori. Jadi namanya saja landasan teori. Itu tentu ini adalah sebagai acuan kita bersama ketika akan menyelesaikan penelitian kita. Teorinya apa kok kita bisa melakukan penelitian ini atau akan melakukan penelitian ini. Teorinya apa, kemudian variabelnya apa saja, variabel itu sendiri bagaimana menurut para ahli, kemudian variabel-variabel itu indikatornya apa saja gitu ya. Nah, itu dikuak di sini semua. Ya, tinjauan pustaka. Nanti ada landasan teori sendiri lagi ya ternyata ya. Ya, ini tinjauan pustaka itu fokusnya di hasil-hasil penelitian sebelumnya tadi itu, terutama gitu. Ya, kemudian dari poin yang berikutnya itu untuk memahami kelebihan atau kekurangan studi terdahulu. Ya. Anda ketika sudah mulai menemukan mengumpulkan dari jurnal-jurnal dengan tema yang sama tadi, itu Anda akan bisa ketika membaca satu persatu ketemulah kelebihan dan kekurangan masing-masing dari hasil penelitian itu. Nah, maka artinya di situ masih belum mantap kan gitu, karena hasilnya masih bertolak belakang, berbeda-beda. Maka disitulah Anda berpeluang untuk masuk ya. Kemudian yang berikutnya, untuk menghindarkan duplikasi yang tidak perlu ya. Jadi maka tadi kalau kita sudah paham penelitian-penelitian sebelumnya, ini kok judul ini sama terus yang misalnya kadang-kadang kita di internet itu sering kali ya menemukan judulnya itu mirip-mirip sama ini. Maka ya kita jangan kemudian ikut-ikutan yang itu, kita carilah yang beda lah, yang beda. Kemudian yang terakhir, untuk memberikan penalaran atau alasan pemilihan permasalahan ya. Ini tadi dituliskan di latar belakang masalah tadi. Kemudian kita lanjutkan, waktunya sudah hampir 1 jam, ternyata nggak terasa ya.
tentang landasan teori dan hipotesis. Kalau di FEB itu istilahnya kerangka teoritik gini ya. Ya, kerangka teoritik dan hipotesis. Landasan teori merupakan suatu set teori yang dipilih oleh peneliti sebagai tuntunan untuk mengerjakan penelitian lebih lanjut dan juga termasuk menulis hipotesis. Maka saya teruskan dulu ya. Hipotesis memuat pernyataan singkat yang disimpulkan dari landasan teori atau tinjauan pustaka dan merupakan jawaban sementara atau dugaan sementara terhadap permasalahan yang diteliti. Itu arti hipotesis. Ya, dugaan sementara. Kemarin sudah saya sampaikan berulang-ulang. Di landasan teori atau kerangka teoritik ini itu memuat, kalau di kita sudah disepakati, pertama itu harus menyebutkan grand teorinya. Grand teorinya apa? Ya, teori besarnya apa? Kita membangun sebuah model penelitian X-nya 1, X1, 2, 3 misalnya. Ya, variabel independen atau variabel yang mempengaruhi ada 3, kemudian mempengaruhi satu variabel dependent misalnya. Nah, di situ dari variabel-variabel yang ada itu hakikatnya di bawah payung dari sebuah teori besar, ya, atau grand teori. Utama teori payungnya dari variabel y ini atau variabel dependent itu. Nah, dia dipengaruhi dipayungi oleh grand teori apa. Kalau tentang perilaku misalnya ada grand teori of land behavior misalnya. Ya, teori perilaku terencana. Nah, itu ada teori besar itu. Kemudian ini menjadi payungnya. Maka di situ harus disebutkan nanti di bagian pertama dari kerangka teoritik itu nomor 1. Baru yang seterusnya setelah itu adalah variabel-variabel. Ya, sampai indikator penyebutannya mestinya. Kemudian yang berikutnya tadi hipotesis ya. Hipotesis itu adalah dugaan sementara. Ini diuraikan setelah kerangka teoritik atau landasan teori tadi. Itu diuraikan dengan cara-cara yang khas ya. Misalnya pernyataannya dulu bahwa ini hubungan antara tabungan mudharabah dan profitabilitas. Baru diuraikan teori-teori atau konsep atau hasil-hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan itu. Kemudian baru dinyatakan H1 misalnya titik 2 bahwa tabungan mudharabah berpengaruh secara positif signifikan terhadap profitabilitas. Ya, ini kalimat khas di hipotesis ya. Nanti kita pelajari secara khusus. Ya, ada pernyataan yang khas di hipotesis. Kemudian di hipotesis sendiri itu harus merupakan sesuatu yang masih perlu diuji kebenarannya. Ya, masih perlu diuji kebenarannya. Nah, tadi kalau masih ada hasil-hasil penelitian saling bertolak belakang dan seterusnya tadi itu. Misalnya. Kemudian yang berikutnya, bagaimana menuliskan hipotesis? Nah, yang pertama dirumuskan secara singkat. Jadi saya mau menyebutkan contohnya. Kemudian yang kedua, dengan nyata menunjukkan adanya hubungan antara dua variabel atau lebih. Ya. Ini jadi kalau hipotesis itu nggak boleh kalau hanya menyebut satu variabel, harus dua atau lebih. Kemudian yang ketiga didukung oleh teori yang dikemukakan para ahli yang terkait, ya tercantum dalam landasan teori maupun tinjauan pustaka tadi itu. Anda sudah menguraikan sebelumnya di landasan teori dan telaah pustaka atau tinjauan pustaka, maka di situ sebagai dasar untuk penyusunan hipotesis. Ya, kemudian baru kita yang selanjutnya metode mestinya nih ya, metode penelitian. Ya, metode penelitian. Metodenya yang digunakan apa? Nah, kok ini belum ada uraiannya ya, ini saya koreksi ya. Mestinya setelah hipotesis itu metode penelitian. Sejak jenis penelitiannya disebut, kemudian teknik sampling, populasi sampel gitu ya, kemudian metode analisisnya bagaimana gitu ya. Itu
kemudian uji-uji ya, yang sebelum teknik analisis itu ada uji-uji yang harus dipenuhi. Kemudian baru setelah itu menyampaikan daftar pustaka dan lampiran. Baik, saya kira itu waktunya sudah hampir 1 jam. Cukup saya kira untuk penjelasan dari saya. Saya anjurkan untuk mulai mencari file buku pedoman penulisan skripsi. Ya, silahkan Anda pegang itu menjadi acuan untuk penyusunan proposal. Di sana sudah jelas semuanya. Kayaknya sudah saya share juga sebelumnya di pertemuan sebelumnya. Silahkan Anda pelajari dari sana. Harapan saya mata kuliah ini betul-betul menghasilkan proposal. Nanti waktu mata kuliah seminar proposal Anda tinggal presentasi, bahkan sudah bisa memulai bimbingan ya. Anda bisa lulus dalam waktu yang cepat. Saya kira itu, terima kasih. Kalau ada yang mau dikonfirmasi, mau ditanyakan, silakan melalui voice call atau voice note. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.